Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Kenalin aku Cila. Di sini aku bakal, bahas yang aku tahu aja tentang, pemecahan eritrosit sama penyakit kuning pada bayi. Sebelumnya kalau misalkan aku ada, kekurangan atau ada salah, dari materinya langsung chat aku aja ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama yang aku akan bahas tuh mengenai, pemecahan eritrosit. Nah, ini kan LI-nya tentang bayi ya. Jadi ini subjeknya ada keponakan bernama Adnan yang berumur 4 hari. Sebelumnya aku pengen kasih tahu juga, yaitu karakteristik eritrosit pada bayi. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, eritrosit pada bayi itu ada 3 karakteristiknya. Yang pertama, eritrositnya lebih banyak daripada, kita nih manusia yang udah dewasa. Yang kedua, umur eritrositnya lebih pendek, yaitu 90 sampai 100 hari. Yang kita ketahui kan kalau manusia dewasa itu 120 hari ya umumnya. Dan yang ketiga, hemoglobinnya itu pakai HbF yang lebih mudah terurai. Kenapa pakai HbF? Supaya, dapat mengikat oksigen lebih banyak gitu. Nih, HbF itu dapat mengikat oksigen lebih baik. Mungkin ini sedikit intermezzo sedikit aja, kalau misalnya hemoglobin itu ada Hba dan Hba2. Kalau Hba utama pada dewasa dan Hba2 dikit pada dewasa. Untuk janin pakainya tadi HbF. HbF yaitu alfa 2 dan juga gamma 2 utama pada janin. Diingat-ingat ya teman-teman, karakteristik eritrosit pada bayi, pertama dari jumlahnya, kedua dari umurnya, dan yang ketiga dari terurainya. Oke. Nah, selanjutnya aku akan bahas mengenai pemecahan eritrosit. Nah, jadi gimana sih awal mulanya eritrosit itu bisa dipecah? Nah, itu karena sitoskeleton membran sel dari eritrosit sudah tidak fleksibel lagi. Nah, jadi kan di sel itu pasti ada sitoskeleton ya untuk em, rangka dari suatu sel tersebut. Dari sini sitoskeleton membran sel di eritrositnya itu ada namanya protein spektrin dan ankirin yang utamanya. Tapi ada protein tambahan juga yaitu glycoferin, BON3, dan protein 4,1 dan protein 4,2. Yang menurut aku yang perlu diingat ada spektrin sama ankirin aja ya. Nah, jadi saat umur eritrositnya sudah tua, kalau misalkan pada bayi yaitu 90 sampai 100 hari, nanti sitoskeleton membran selnya udah terdegenerasi atau terdegradasi, sehingga eritrositnya sudah nggak fleksibel lagi, gitu. Jadi, saat eritrosit yang melewati kapiler, di mana eritrosit itu memang ukurannya kadang lebih besar daripada kapiler. Jadi, ini aku ada gambarnya nih, saat eritrosit masuk ke kapiler, nanti dia akan stuck atau ya nggak bisa kemana mana nggak bisa gerak, karena dia udah nggak fleksibel lagi. Nah, ini yang dapat menyebabkan pemecahan eritrosit. Sebelumnya akan dimakan dulu oleh makrofag. Begitu ceritanya. Kenapa awalnya eritrosit itu dipecah? Ingat ya, karena sitoskeleton membran selnya sudah terdegradasi sehingga eritrositnya tidak fleksibel lagi dan saat di pembuluh darah dia stuck dan dimakan oleh makrofag. Itu. Nah, pemecahan eritrosit ini terjadi di red bone marrow, spleen, dan juga liver. Diingat ya teman-teman, karena kayaknya ini akan masuk nih. Ada 3, red bone marrow, spleen, dan liver. Oke. Nah, yang kita tahu juga bahwa eritrosit kan terbentuk dari hemoglobin, yaitu dari hem dan juga globin. Gitu. Jadi pemecahannya juga ada pemecahan dalam bentuk hem dan juga dalam bentuk globin. Aku akan bahas yang gampang dulu nih, yaitu dari globin. Nah, di globin ini eritrosit akan dipecah menjadi globin dan akan menghasilkan asam amino. Asam amino yang akan dikeluarkan ke spleen, liver, dan red bone marrow. Sama ya kayak pembentukan di ada sama kayak tempat pemecahan eritrosit. Nah, asam amino ini untuk apa? Yaitu akan dipakai untuk sintesis protein. Oke? Jadi globin ke asam amino dan dipakai untuk sintesis protein lagi. Nah, itu berulang 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 terus. Oke? Globin udah paham ya? Selanjutnya ke hem. Nah,
Hem dipecah oleh hem oksigenase akan menghasilkan 3 komponen. Yang pertama CO, yang kedua Fe3+, dan yang ketiga biliverdin. Ingat ya, CO, Fe3+, dan biliverdin. Nah, pertama aku akan bahas yang Fe3+ dulu. Jadi, akan menghasilkan Fe3+ yang akan mengalir ke pembuluh darah. Tetapi Fe3+ nggak bisa tuh ngalir ke pembuluh darah sendirian. Dia harus dibawa oleh transferin. Kemana? Bisa ke red bone marrow, bisa ke hati. Ke red bone marrow untuk eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah baru lagi, dan juga bisa ke hati untuk menjadi ferritin, disimpan. Jadi kalau misalkan Fe-nya masih banyak, dia akan menuju ke hati untuk disimpan dalam bentuk ferritin. Tapi kalau misalkan Fe3+ sangat diperlukan, maka akan ke red bone marrow untuk pembentukan sel darah merah lagi, begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir, hemoksigenase menjadi biliverdin. Lebih tepatnya biliverdin tetrapirol tetrapirol linear. Oke. Jadi, biliverdin tetrapirol linear akan diubah oleh biliverdin reduktase menjadi, aku izin pakai petken aku sendiri ya. Jadi, menjadi bilirubin unconjugated. Diingat, jadi dari biliverdin tetrapirol linear oleh biliverdin reduktase menjadi bilirubin unconjugated. Nah, ada nama lain juga nih bilirubin unconjugated, yaitu bilirubin indirect atau bilirubin tidak terkonjugasi. Diingat ya. Nah, bilirubin unconjugated itu apa? Yaitu bilirubin yang dari darah menuju ke hepar atau hati yang tidak larut air. Ingat ya, unconjugated tidak larut air. Nah, bilirubin unconjugated ini akan mengalir dari darah ke hepar, tetapi dia nggak bisa tuh sendirian di darah. Dia harus diikat oleh protein plasma, yaitu albumin. Oke, di bilirubin unconjugated plus albumin akan menuju ke hepar, tepatnya di sel hepatosit melalui reseptor OATP1B1. Oke. Nah, di hepatosit itu diapain? Jadi akan ditambahkan enzim. Nama enzimnya enzim uridin difosfat glukuronosil transferase. Menurut aku perlu dihafalin aja karena takutnya di Soka keluar ya nama kepanjangan enzimnya. Yuk kita ulang lagi ya bareng-bareng. Enzim uridin difosfat glukuronosil transferase atau singkatnya UDPGT1A. Kalau dari PPT-nya Bu Andam itu UGT1A. Menurut aku bebas mau pakai yang mana, tapi yang lebih lengkap dan supaya keinget juga pakai yang UDPGT1A aja. Nah, fungsi dari enzim ini itu apa? Fungsinya menambahkan asam glukuronat sehingga membuat bilirubin unconjugated menjadi bilirubin conjugated. Oke, paham ya? Jadi enzimnya nambahin asam glukuronat menjadikan bilirubin unconjugated menjadi bilirubin conjugated. Nah, bilirubin conjugated juga ada nih nama lainnya, yaitu bilirubin direct atau bilirubin terkonjugasi yang ada di hepar yang larut air. Jadi tahu ya perbedaan bilirubin unconjugated sama conjugatednya. Pertama dari dia larut air atau tidak larut air, dan yang kedua kalau bilirubin unconjugated dari darah ke hepar, kalau bilirubin conjugated yaitu di hepar. Gitu, paham ya? Nah, selanjutnya ini mungkin sedikit ngulang dari anatomi dari modul digestif ya. Jadi dari hati akan ke ductus hepaticus dextra ataupun sinistra, lanjut ke ductus hepaticus communis, lalu lanjut ke ductus choledocus, lalu lanjut ke papilla duodeni mayor atau papilla vater. Akan menuju ke duodenum. Jadi dari hati menuju ke duodenum. Nah, si bilirubin conjugated ini di duodenum akan ditambahkan bakteri untuk mengubahnya menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen ini mekanismenya ada 3. Yang pertama akan ke pembuluh darah, lalu ke ginjal yang ngebuat dipecah urobilinogen menjadi urobilin.
Fungsinya untuk apa? Agar urin kita berwarnanya kuning, oke? Yang kedua ada siklus berulang, disebut sistem urobilinogen enterohepatik. Jadi urobilinogen ini akan siklusnya berulang nanti ke sini lagi, ke sini lagi. Nah, itu namanya siklus berulang. Dan yang ketiga, urobilinogen yang tadinya di duodenum akan ditransfer ke large intestine atau usus besar yang akan diubah menjadi stercobilin yang ngebuat feses kita warnanya coklat. Oke, diingat jadi urobilinogen ada 3 mekanismenya. Pertama ke renal menjadi urobilin sehingga urin warna kuning. Lalu kedua siklusnya berulang. Lalu yang ketiga di usus besar akan menjadi stercobilin. Jangan sampai ketukar ya, namanya stercobilin bukan stercobilinogen. Oke. Nah, jadi pemecahan eritrosit segitu aja. Semoga teman-teman paham ya. Nah, selanjutnya aku akan bahas mengenai yang jaundice atau penyakit kuning pada bayi. Oke, pertama jadi latar belakangnya dulu. Diingat ya, eritrosit pada bayi yang tadi udah aku jelasin, dan juga ada latar belakang mengenai adaptasi pada bayi. Nah, kalau di janin, unconjugated bilirubin ini akan dibuang lewat plasma. Maaf, lewat plasenta. Lewat plasenta. Sedangkan pada bayi, unconjugated bilirubin akan diolah di hati. Oke, jadi memang perlu adaptasi ya yang harusnya lewat aja gitu ke plasenta, sekarang harus diolah dulu di dalam hati. Menurut aku itu yang bikin penyakit jaundice pada bayi memang terjadi umum ya. Nah, pada bayi fungsi hati belum sempurna. Lalu belum menghasilkan cukup enzim, tadi enzim UDP-GT1A atau kepanjangannya enzim uridin difosfat glukuronosiltransferase yang menyebabkan bilirubin unconjugated nggak bisa tuh diubah jadi bilirubin conjugated kan, karena tidak bisa menambahkan asam glukuronat, sehingga terjadi penumpukan bilirubin unconjugated atau bilirubin indirect atau bilirubin tidak terkonjugasi yang menyebabkan disebutnya hiperbilirubinemia. Gitu. Ini aku ringkasin lagi ya, jadi yang pertama, karena produksi bilirubin meningkat. Kenapa produksi bilirubin meningkat? Karena tadi karakteristik dari eritrosit pada bayi. Pertama, eritrositnya banyak, kedua, umur eritrositnya pendek, dan yang ketiga, lebih mudah terurai. Di sini dilihat kan, kalau misalkan makin banyak eritrositnya, nah di sini, berarti akan makin banyak bilirubin unconjugated-nya, gitu. Selanjutnya, yang kedua karena hatinya belum sempurna. Hatinya belum sempurna, fungsi hatinya belum sempurna, dan juga jumlah enzim UDP-GT1A yang ada di enzimnya masih kurang cukup. Itu yang dapat menyebabkan hiperbilirubinemia. Nah, tadi si bilirubin unconjugated itu warnanya kuning. Jadi saat menuju ke kulit maupun ke selera mata akan warnanya menjadi kuning gitu. Jadi kulitnya jadi kuning, selera matanya jadi kuning. Nah, yang umum itu atau yang gejala ringan tuh di selera mata. Kenapa? Karena selera mata kan memang lebih tipis daripada kulit. Jadinya warna kuningnya dapat lebih terpancar gitu. Nah, kalau yang dari yang hiperbilirubinemia yang menyebabkan kulitnya menjadi kuning, itu disebutnya jaundice, gitu. Nah, dari pemicu kan dijelasin ya bahwa jaundice ini si ibunya melakukan dijemur gitu bayinya di bawah sinar matahari. Nah, itu benar tuh si ibunya, karena untuk mengurangi bilirubin conjugated pada bayi dapat dijemur di bawah sinar matahari, baiknya itu di jam 8. Kenapa di jam 8? Karena pada saat jam 8 tersebut panjang gelombangnya sekitar 450 sampai maaf sebentar, panjang gelombangnya 450 sampai 460 nanometer, begitu. Nah, selanjutnya akan terjadi fotokonversi bilirubin yang dibagi menjadi tiga mekanisme, bisa ini, atau bisa ini. Oke?
Pertama aku jelasin dulu mengenai fotooksidasi. Jadi gampangnya fotooksidasi ini, bilirubin unconjugated bereaksi dengan oksigen. Dengan oksigen akan menghasilkan produk tak berwarna dan berat molekul lebih rendah sehingga dapat diekskresikan melalui urin gitu. Namanya fotooksidasi. Berikatan sama oksigen, hasil produk tak berwarna, berat molekulnya lebih rendah sehingga dapat diekskresikan melalui urin gitu. Nah, yang kedua, ada namanya isomerisasi konfigurasi. Maksudnya apa? Itu mengubah konfigurasi Z yang dari cis ke E. Z ke E, yang E itu adalah trans secara reversibel atau tidak permanen, tetapi bisa dibuang ke empedu tanpa perlu konjugasi. Namun saat masuk ke empedu kembali ke bentuk aslinya, karena tadi reversibel, yaitu gak permanen. Ini namanya isomerisasi konfigurasi, ngubah dari cis ke trans yang nggak permanen, tapi bisa dikeluarkan ke empedu gitu. Dan yang terakhir, yaitu bilirubin diubah jadi lumirubin. Nah, ini disebutnya isomerisasi struktural, yaitu menghasilkan lumirubin yang irreversibel atau yang permanen, yang larut air. Berarti sifatnya mirip ya sama tadi bilirubin conjugated, sehingga dapat diekskresikan melalui urin dan juga empedu. Jadi itu 3 fotokonversi dari bilirubin. Pertama fotooksidasi yang berikatan sama oksigen, jadi produk tak berwarna dan molekulnya lebih rendah beratnya, sehingga dapat diekskresikan melalui urin. Yang kedua, isomerisasi konfigurasi, yaitu dari cis ke trans yang secara reversibel atau enggak permanen, tapi dapat dibuang melalui empedu, namun saat di empedu itu akan kembali ke bentuk aslinya. Dan yang ketiga, diubah menjadi lumirubin yang larut air yang permanen yang dapat diekspresikan melalui urin dan empedu. Nah, semua hal ini dapat menyebabkan tadi berarti penurunan bilirubin tidak terkonjugasi atau indirect atau unconjugated. Nah, jadinya warna kuning atau jaundice pada bayi berkurang gitu. Yeay. Mungkin segitu aja yang dapat aku sampaikan. Kalau misalkan ada materi yang kurang atau ada yang salah, bisa langsung PC aku aja ya, ini aku Cila. Itu semangat belajarnya, semoga suka kita semuanya lancar ya Kak Stafor. Love you guys. Udah.